Jakarta sekarang ini lagi berpacu dengan waktu dan air. Kenaikan permukaan laut ditambah banjir yang terus mengancam. Tapi, ini bukan cuma cerita soal bencana kok. Ini tuh kisah tentang inovasi, teknologi, dan yang paling penting, kekuatan komunitas yang bersatu buat nyelamatin sebuah kota megapolitan. Oke, kita mulai dari fakta yang cukup bikin merinding ya. Ini prediksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jadi bukan ramalan asal-asalan. Coba deh bayangin. Kurang dari 3 dekade lagi, sebagian besar kota yang kita kenal sekarang bisa jadi udah ada di bawah air. Ini urgensinya udah nyata banget. 61,31%. Angka ini bukan cuma statistik biasa. Ini adalah indeks resmi resiko bencana Jakarta, yang kategorinya itu sedang sampai tinggi. Dan, ya, tebakan Anda benar, penyebab utamanya adalah banjir. Angka inilah yang jadi alasan kenapa Jakarta harus terus-terusan waspada. Nah, ini nih salah satu akar masalahnya. Antara tahun 2000 sampai 2019, area perumahan itu melonjak sampai 47,4%. Pembangunan yang masif ini mau nggak mau ngegusur ruang terbuka hijau, yang harusnya jadi tempat alami buat air hujan meresap. Jadi ya, makin banyak beton, makin bingung air mau lari kemana. Oke, ini pertanyaan utamanya kan? Gimana caranya sebuah kota yang kompleks kayak Jakarta ini bisa bertahan? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng strategi pertahanan berlapis yang lagi dibangun Jakarta buat menghadapi ancaman yang bisa dibilang sangat serius ini. Kita mulai dari lapisan pertahanan yang pertama ya, yaitu rekayasa aliran air pakai infrastruktur keras. Ini adalah pendekatan teknik sipil skala besar yang udah jadi andalan selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, strategi utamanya ya begini, bangun struktur beton yang lebih gede, lebih kuat. Tujuannya simpel kok. Kendalikan air, terus salurin air itu sejauh mungkin dari pusat kota secepat mungkin. Ini ibaratnya pertarungan klasik deh, manusia lawan alam pakai beton. Dan usaha rekayasa ini tuh bukan proyek kemarin sore loh, ini udah berjalan hampir 1 abad. Dari zaman Belanda dengan konsep kanal banjirnya, sampai ke proyek modern kayak Sodetan Ciliwung. Ini adalah bukti sejarah panjang upaya Jakarta buat mengatur air. Jadi intinya, semua proyek raksasa ini dari dulu sampai sekarang tujuannya cuma satu, buang air banjir ke laut secepat-cepatnya. Ini semacam strategi evakuasi air skala besar supaya nggak sempat bikin kerusakan. Nah, ini pertanyaan kritisnya. Banyak studi nunjukin kalau proyek-proyek raksasa ini pun ada batasnya. Kalau hujannya makin ekstrim, ya infrastruktur abu-abu ini bisa kewalahan juga. Inilah yang maksa kita buat mikirin lapisan pertahanan berikutnya. Disinilah terjadi pergeseran cara pikir yang menarik. Dari yang tadinya melawan air, sekarang kita coba buat bekerja sama dengan air. Pendekatannya jadi beda. Alam nggak lagi dilihat sebagai musuh, tapi justru sebagai sekutu. Perbandingan ini nunjukin beda filosofinya secara gamblang kan? Infrastruktur abu-abu itu fokusnya membuang air, sementara infrastruktur hijau fokusnya justru menahan dan meresapkan air kembali ke tanah. Beda banget pendekatannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih solusi berbasis alam atau nature-based solutions ini? Gini deh gampangnya, ini adalah cara kita memanfaatkan alam itu sendiri sebagai infrastruktur. Jadi bukan cuma bangun beton, tapi kita pakai kekuatan ekosistem buat ngatasin masalah kayak banjir. Coba kita lihat contoh nyatanya di Jakarta. Ada taman kota keren kayak Tebet Eco Park, sampai hal-hal simple yang bisa kita lakuin di rumah, kayak bikin lubang biopori. Kelihatannya kecil ya, tapi setiap tetes air hujan yang berhasil kita resapkan, itu adalah kemenangan buat kita semua. Nah, kutipan ini penting banget. Ini nunjukin kalau proyek-proyek hijau ini tuh multifungsi. Nggak cuma buat tahan banjir, tapi juga jadi tempat kita bersosialisasi, jadi paru-paru kota, bahkan jadi rumah buat keanekaragaman hayati. Manfaatnya jadi berlipat ganda. Oke, dari beton dan ruang hijau, sekarang kita naik ke lapisan pertahanan ketiga. Ini adalah lapisan digital. Anggap aja kayak sistem saraf pintar yang ngawasin seluruh kota 24 jam. Teknologi di sini perannya adalah ngasih otak, biar semua infrastruktur fisik tadi bisa bekerja lebih efektif dan responsif. Jadi, ada otot beton, ada paru-paru hijau, dan ada otak digitalnya. Lengkap kan? Nah, alur ini nunjukin betapa cepatnya sistem peringatan dini sekarang. Data dari sensor di sungai langsung diolah sama AE, dan dalam hitungan menit udah jadi peringatan di HP kita semua. Kecepatan ini krusial banget buat nyelamatin nyawa dan barang-barang berharga. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Lewat fitur Jak Pantau di aplikasi Jaki, kita semua, iya Anda dan saya bisa ikut jadi sensor buat kota. Cukup laporin genangan pakai foto, data itu langsung masuk ke sistem. Setiap HP di Jakarta itu punya potensi jadi mata-mata kebaikan buat sistem peringatan dini. Tapi,
Semua infrastruktur canggih, teknologi pintar, itu semua nggak akan ada artinya tanpa kita, manusianya. Lapisan pertahanan terakhir, dan bisa dibilang yang paling fundamental, adalah komunitas. Adalah partisipasi aktif warga dan peran penting dari organisasi-organisasi masyarakat. Coba deh lihat grafik ini. Ini data riset yang hasilnya lumayan mengejutkan. Ternyata, indikator pendukung, yang isinya itu partisipasi sosial dan kebijakan, skor efektivitasnya paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari infrastruktur fisik. Ini bukti nyata kalau elemen sosial kayak gotong royong, aksi-aksi yang dikoordinir oleh ormas atau komunitas lokal, itu bukan cuma pelengkap, tapi bisa jadi solusi yang paling efektif. Terus, aksi nyata dari komunitas itu kayak gimana sih? Ya ini dia contohnya. Mulai dari hal yang simpel kayak lapor genangan lewat jaki, ikut kerja bakti bersihin got bareng tetangga, sampai saling nyebarin info peringatan dini di grup WA. Inilah pertahanan yang hidup dan bernafas di setiap RT dan RW di Jakarta. Kutipan ini benar-benar jadi penutup yang pas banget buat bagian ini. Semua teknologi canggih dan beton yang kokoh itu bakal sia-sia kalau perilaku kita nggak berubah. Kunci dari semuanya itu ada di tindakan kita, di kepedulian kita bareng-bareng. Jadi, kita udah lihat ya, gimana Jakarta membangun pertahanannya lapis demi lapis. Ada beton buat kekuatan, ada alam buat resiliensi, ada teknologi buat kecerdasan, dan yang paling penting, ada komunitas yang jadi jiwanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Di tengah semua solusi rekayasa yang canggih dan rumit, jangan-jangan jawaban yang paling kuat justru ada di hal yang paling sederhana, kekuatan gotong royong dan kepedulian kita sebagai komunitas. Mungkin saja masa depan Jakarta yang bebas banjir itu nggak cuma dibangun sama insinyur, tapi juga dibangun oleh kita semua.